go, ya. Kalau Ustaz bilang go, berarti maju, lompat ya. Ya. Kalau Ustaz bilang go, maju. Ses, go, maju baru. Ulangi. Kalau Ustaz bilang go, maju. Siap. Go. Kalau Ustaz bilang back, mundur. Paham? Ya. Back. Lompat. Bukan melangkah, lompat. Siap ya? Siap, konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Go. Back. Kalau Ustaz bilang stay, apa? Iya. Kalau stay itu hadap kanan. Siap ya? Ulangi. Ya. Siap ya? Go. Stay. Hadap kanan stay. Ulangi. Siap. Ulangi. Siap ya? 1, 2, mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Go. Back. Go. Back. Dan tangan masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala akhiril anam wa ala alihi wa sahbihi manba'il ulumi wal hikmah. Ikuti kata-kata Ustaz lanjutkan. Ulangi. Walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kullu harfin kutiba abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala fi ayatil ukhra sama-sama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil Hadratil Mukarram, para majlis asatid, Hadratil Mukarram, para madrasah
Juga yang Ustadz sayangi, anak-anak kami, siswa-siswi kelas 4, 5, 6 MI Plus Ramadi. Pertama, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, taufik hidayah untuk ikut kegiatan mabit. Mabit itu berasal dari bahasa Arab. Mabit dari akar kata bata, yabitu, ya, yang artinya bermalam. Lalu dijadikan singkatan dari mabit, malam, bina, iman, dan takwa. Siapapun orangnya yang membuat istilah ini patut diacungi jempol, ya, bagus sekali. Arti bahasa Arabnya bagus, ya, kepanjangannya juga sangat bagus. Jadi sangat bagus programnya, ya. Dan ini kita laksanakan di MI Plus Ramadin setiap 1 semester sekali. Semester pertama kemarin semester ganjil alhamdulillah sudah dilaksanakan. Sekarang semester genap kita kembali laksanakan. Anak-anakku, yang selanjutnya kita kirimkan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dengan lafaz sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih banyak yang muapnya gede banget. Kalau muap itu tuh supaya nggak muap lagi, supaya ngantuknya hilang, kita lawan. Kita baca sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman Sudah siap? Sudah siap? Terus jawab. Pakai gerakan. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Apakah sudah siap? Siap. 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 Oke, siap. Ayo tangannya.
enggak? Kalau masih ngantuk, Ustaz Edi dengan senang hati beliau ambilkan air satu kayu di sekor bukannya mau. Nih teman-temanku, anak-anakku yang Ustaz sayang, bersyukur kita bisa sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah pahalanya begitu besar sekali. Besar pahalanya. Besar. Pahalanya besar sekali. Coba Bapak. Pahalanya besar. Nih, dengar pahalanya. Pahala melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, man shallal ghadata ma'al jamaah. Siapa orang sholat subuh secara berjamaah, tsumma dzakarallaha, kemudian berzikir hatta yatlu syams, kemudian berzikir sampai matahari terbit, atau orang bilang kalau sekarang sering disebut syuruk. Jadi berzikirnya sampai matahari terbit. Berzikirnya boleh seperti yang dilakukan oleh ayah kita di samping, orang tua kita di samping. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh zikirnya seperti sekarang kita laksanakan, mengikuti kajian subuh sampai terbit matahari. Tsumma yusolli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat isyraq, sholat saat matahari terbit, sholat isyraq saat syuruk. Maka pahalanya anak-anakku semua, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala ibadah haji, pahala ibadah umroh, tamatan. Hebat tidak pahalanya? Besar tidak pahalanya? Besar sekali. Jadi sholat subuh jamaah diikuti zikir sampai syuruk, kemudian ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Pahala yang pertama. Yang kedua, pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk mengatakan kepada Nabi, Basyiril masyayina fi dhulumatil lail. Wahai Nabi Muhammad, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang keluar rumah di malam hari, membelah pekatnya malam, melawan ngantuk. Meskipun ngantuk, meskipun lelah, meskipun gelap, cuaca dingin, dia keluar rumah, menyusuri lorong-lorong gelap menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apa balasannya? Maka nanti akan diberikan nurun tamman yaumal qiyamah. Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Itulah balasan bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita kaji tentang
persiapan menyambut bulan suci Ramadan, yaitu masih dalam bab adab berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam kitab ini, ya, kitab As-Siyam, yang bagi shaimi, wajib bagi seorang yang berpuasa ayyakubba lisanahu wa sa'ira jawarihahu 'anil maharimi wal afam. Adab yang pertama, seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa, yang melaksanakan ibadah saum, harus menjaga lisan. Tidak boleh lisannya berbohong, tidak boleh mengungkit kejelekan orang lain, menyebarkan fitnah, mengadu domba dengan lisannya, ngomongin orang di bulan Ramadan. Itu ada bagian dari adab. Lisannya harus dijaga dari dosa. Hati-hati, bulan Ramadan nanti lisannya tidak boleh digunakan menyakiti teman, ngata-ngatain. Ih, orang lagi ngaji kok pada ngobrol. Nanti ngomelin sama Pak Ustadz ya. Aku nanti aku laporin Pak Ustadz. Ya, lisannya tidak boleh ngata-ngatain orang. Ih, kok itu bibirnya ada itu kutil apa cairan? Namanya ngata-ngata aja, ya. Ini bau. Lagi sholat duha, ada nggak yang sering kayak begitu? Ngata-ngatain temannya. Jangan deket-deket. Bau sikil. Bau sikil. Tidak baik. Makanya supaya kakinya nggak bau, kaos kakinya harus rutin dicuci. Ini kaos kaki dari hari Senin sampai hari Jumat nggak dicuci. Itu aja. Ya pantesan kakinya beribah. Nah, anak-anakku kalau Ramadan lisannya harus dijaga, tidak baik menata-natain orang, menjelekin orang, menghina teman, karena kita adalah saudara. Tata tertib di madrasah kita, ya, termasuk harus menjaga akhlak. Ingat ya, dalam ikrar, bunyi ikrar yang ketiga apa bunyinya? Gemar belajar adab dan mengamalkannya. Gak cuma belajar adab, tapi harus diamalkan. Baik, tepuk semangat satu. Tepuk semangat satu. Tepuk semangat satu. Tepuk semangat dua. Tepuk semangat tiga. Asik, asik. Sambil berperang. Masya Allah, insya Allah nah ya. Semakin ngantuk, semakin kamu lawan, semakin besar pahalanya. Karena dalam Islam ada rumus di qadril masyaqqah. Al-ujratu di qadril masyaqqah. Pahala itu diberikan sesuai dengan berat ringannya tantangan. Artinya semakin berat tantangannya, semakin besar pahalanya. Alhamdulillah. Yang pertama adalah
Siap. Siap menjaga adab di bulan Ramadan? Siap? Siap? Anak-anakku semua, puasa itu adalah benteng. Kalau kita tidak menjaga adab-adab berpuasa, maka bentengnya akan hancur. Di antara yang membuat puasa kita rusak adalah tadi maksiat yang kita lakukan, baik dengan lisan kita maupun dengan anggota tubuh kita. Nah, anak-anakku semua, yang kedua, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Adab yang kedua adalah bayan bagi shaimi, seyogianya tidak boleh tidak. Artinya apa? Wajib bagi orang yang berpuasa ayyashtagila bil ibadat, harus menyibukkan diri dengan ibadah, harus menyibukkan diri dengan ibadah. Wa yastaghriqu fi ta'at, dan harus menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai di bulan Ramadan malah habis waktunya untuk makan. Tuh, kita ngabarin. Habis sahur, habis makan sahur, bukan yang berangkat ke masjid, malah ngambil HP. Woi, makan. Mulai online. Oh, diundang temannya. Udah siap belum? Oh, gas kan. Main, mabar. Dan itu mabarnya sambil pakai kata-kata kotor. Ada nggak di sini yang seperti itu? Ya, sambil mabar. Udah kalah, marah-marah lagi. Kalah terus. Ada nggak yang kayak begitu di sini? HP-nya dipukul-pukul. Sampai HP-nya saking keselnya HP-nya digigit. Ada nggak yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu. Dulu waktu kecil Maher tuh ya, gemes main game kalah terus, HP-nya digigit sampai layarnya pecah. Sambil bingung ya. Kenapa? Harus bisa menjaga emosi. La taqum wa la jannah. Ya, sama-sama. La taqum wa la jannah. Usap dadanya. La taqum wa la jannah. Anakku, nih Ustaz ajarin. Kalau muncul emosi, kalau anak-anakku lagi berdiri, maka duduk, tenangkan. Kalau duduk masih juga emosi, main kalah terus, maka berbaring. Kalau berbaring masih marah juga, berwudu. Kenapa berwudu? Karena marah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu bisa padam dengan air. Makanya berwudu. Bisa berwudu ya? Bisa. Yuk coba begini tangan. Berwudu. 1, 2, 3, tepuk duduk. Baca bismillah sambil cuci tangan.
zuhur sholat. Ibu, apa? Tidur ya? Tidur lagi sampai asar. Habis asar, ibu berapa jam lagi ya? Maghribnya? Oh, maghribnya masih 1 jam setengah. Aduh, tidur lagi ya? Tidur lagi. Boleh nggak begitu? Kurang baik. Adabnya kurang baik seperti itu. Ya, kalau anak-anakku tidak kuat, kalau belum balik ya, kalau belum balik, kalau memang gak kuat, jangan dipaksakan. Ya, kalau belum balik. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 ini udah besar, sakurnya aja, ya saingan sama ayahnya. Oh, ayahnya 2 centong nasi, oh kamu juga 2 centong nasi. Ayahnya ngambil ayamnya 1 ekor, 1 potong, kamu juga ngambil 1 potong. Ayahnya nambah, kamu juga nambah. Oh, kan saingan sama ayahnya. Masa sahurnya saingan sama ayah, puasanya kalah. Ya, kalau kuat lanjutkan, apalagi sudah balik semua. Nah, anakku itu adalah adab yang kedua. Apa tadi? Menyibukkan diri dengan ibadah. Yang ketiga, malam tadi masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Membaca Al-Quran. Masya Allah. Malam tadi Ustaz belum sempurnakan dengan hadis. Baca Quran itu kalau hari biasa, anak-anakku, kalau baca Quran hari biasa, pahalanya itu hitungnya, tahu nggak bacaan hitungannya per apa? Ayo, baca Quran itu hitungannya per apa? Apakah per ayat? Apakah per ayat? Apakah per surat? Per apa? Baca Quran itu pahalanya dihitung per 1 huruf. Masya Allah. Baca surah Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dihitung. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Tahu nggak pahalanya 1 huruf? Apa? Pahalanya 1 huruf adalah 10 kebaikan. Masya Allah. Berarti 10 dikali 19 menjadi 190 kebaikan. Ingat, 190. Janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti 190 dikali 10 jadi berapa? 1.900. Masya Allah. Alhamdulillah. Ingat, Ramadan itu pahala sunnah dihitung wajib. Pahala wajib dilipat gandakan 70. Berarti 1.900 dikali 70 berapa? Banyak. Berapa? 19 kali 7. Ibu Hamdah, 1. 19 kali 7. 9 kali 7 berapa?
1900 kali 70 berapa? Kalau 1900 dikali 70 1.330.000 Masya Allah. Ramadan baca Bismillahirrahmanirrahim dapat pahala 1.330.000 rupiah. Masya Allah. Baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim 1.330.000 kebaikan. Shadaqallahul azim. Jadi bacanya Bismillah doang kan? Bacanya Bismillah aja. Apa dapat 1.330 kebaikan? Dah, enggak begitu juga. Baca Qurannya. Ingat kemarin janji Ustaz yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini akan dapat piala dan akan dikasih sertifikat penghargaan. Untuk semuanya semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian subuh kita pada malam hari ini. Insyaallah bertemu di lain kesempatan ya bersama para asatid di MI Plus Ramadi. Coba Ustaz pengen dengar semangatnya dulu. MI Plus Ramadi. MI Plus Ramadi. MI Plus Ramadi. MI Plus Ramadi. Yang mau pahala haji dan umroh sebelum keluar kita sholat isyraq 2 rakaat ya. Yang mau ajak Ustaz mengajarnya ya boleh langsung ke asramanya, tapi yang mau pahala haji umroh ikut sholat niatnya usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi